Bayangkan, seseorang yang dulu kamu cintai, tiba-tiba memilih pergi. Rasanya seperti dunia berhenti, napas sesak, dan semua rencana masa depan runtuh. Tapi, bagaimana jika aku bilang, perpisahan itu bukan akhir? Bagaimana jika justru di balik rasa sakit itu, Tuhan, semesta, dan hidup sedang menyiapkan versi dirimu yang jauh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bahagia? Kesendirian seringkali kita lihat sebagai kutukan. Padahal, secara ilmiah, otak kita punya kemampuan luar biasa yang disebut neuroplastisitas. Kemampuan untuk membentuk ulang jalur pikir dan kebiasaan baru. Saat seseorang pergi, otakmu mendapatkan ruang untuk membuang pola-pola lama yang merugikan dan menanamkan cara berpikir yang lebih sehat. Itu sebabnya, luka yang kamu rasakan hari ini sebenarnya adalah undangan untuk menata ulang seluruh hidupmu. Filsafat Stoikisme mengajarkan, kita tidak bisa mengontrol siapa yang memilih pergi atau apa yang terjadi pada kita, tapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Perpisahan, sekeras apapun, adalah ujian untuk melihat apakah kamu akan hancur selamanya, atau kamu akan berdiri lagi dengan kepala tegak, membawa pelajaran berharga dari rasa sakit itu. Dan dari sisi Law of Attraction, perpisahan bukan berarti kamu kehilangan segalanya. Justru, saat vibrasimu berubah dari terikat pada sesuatu yang salah, menjadi bebas untuk meraih sesuatu yang lebih tepat, semesta mulai memindahkanmu ke jalur yang baru. Energi yang tadinya terjebak dalam hubungan atau situasi yang mengurasmu, kini bisa diarahkan untuk menarik peluang, orang, dan pengalaman yang lebih selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Di channel Arah Stoikisme ini, kami menggabungkan kebijaksanaan kuno filsafat Stoikisme, sains modern, kekuatan otak neuroplastisitas, dan energi tarik-menarik, Law of Attraction. Kemudian kami tambahkan sebuah metode Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, yang akhirnya menghasilkan sebuah panduan kehidupan yang bisa diwujudkan secara nyata dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan panduan yang kami berikan juga bisa dipraktekkan secara langsung setiap hari, agar proses pengembangan diri Anda lebih cepat dan maksimal. Terus ikuti kami, dan buka potensi tak terbatas Anda. Kami berikan update setiap hari. Subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Kalau kamu sedang ditinggalkan pasangan, bangkit dari kehancuran karir, atau keluar dari badai masalah hidup, ingatlah ini. Perpisahan adalah filter. Ia membuang yang tidak lagi cocok, agar kamu punya ruang untuk yang benar-benar pantas. Jangan takut sendirian, karena di dalam kesendirian itu, kamu akhirnya bisa mendengar suara hatimu sendiri. Ketika seseorang pergi dari hidupmu, rasanya seperti seluruh dunia runtuh. Tapi di balik rasa sakit itu, ada sebuah ruang kosong yang sebenarnya adalah lahan baru. Dalam ilmu neuroplastisitas, otak kita punya kemampuan luar biasa untuk membentuk jalur pikiran baru. Saat hubungan atau pekerjaan hilang, otak dipaksa untuk mencari cara baru bertahan. Dan disitulah pertumbuhan dimulai. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan siapa yang pergi atau kapan badai datang. Yang bisa kita kendalikan hanyalah bagaimana kita merespons. Kesendirian bukan musuh. Ia adalah guru yang memberi ruang bagi refleksi, menata ulang prioritas, dan menumbuhkan kekuatan batin yang sebelumnya tertutupi. Sementara itu, dalam Law of Attraction, vibrasi energi kita adalah magnet bagi masa depan. Perpisahan yang menyakitkan seringkali melepaskan kita dari energi yang menghalangi pertumbuhan. Saat kita mulai merawat pikiran, rasa syukur, dan keyakinan, kita memanggil peluang baru yang selaras dengan diri kita yang lebih kuat. Kehilangan memang terasa seperti akhir dari segalanya, tapi sebenarnya ia adalah proses pembersihan jalan. Bayangkan, sebuah taman yang dipenuhi tanaman liar, kita harus mencabut sebagian, bahkan yang indah sekalipun. Agar bunga baru bisa tumbuh, kehidupan bekerja dengan cara yang sama. Dalam Stoikisme, kehilangan bukanlah kutukan, melainkan realitas yang tak terhindarkan. Epictetus pernah berkata, jangan mengharapkan segala sesuatu terjadi sesuai keinginanmu. Berharaplah mereka terjadi seperti seharusnya, dan hidupmu
akan tenang. Dengan menerima bahwa kepergian orang atau runtuhnya pekerjaan adalah bagian alami dari perjalanan, kita melepaskan beban penolakan yang menguras energi. Neuroplastisitas memberi kabar baik. Otak kita bisa berubah kapan saja. Ketika jalur pikiran lama yang terkait dengan seseorang atau pekerjaan tertentu putus, otak membentuk koneksi baru. Inilah kesempatan untuk memprogram ulang cara berpikir, mengembangkan keterampilan baru, dan menemukan identitas yang lebih kuat. Law of Attraction melengkapi keduanya. Saat kita berhenti mengeluh dan mulai fokus pada apa yang ingin kita bangun, kita mengubah frekuensi energi kita. Kehilangan menjadi undangan untuk menyelaraskan diri dengan visi masa depan yang lebih baik. Dan perlahan, kehidupan mulai mengirimkan orang, peluang, dan pengalaman yang sesuai. Kehilangan seringkali membuat kita merasa dunia seolah berhenti berputar. Kita terjebak memandangi masa lalu, berharap semua kembali seperti semula. Tapi hidup tidak pernah berjalan mundur. Ia seperti sungai yang terus mengalir, membawa kita ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Saat airnya deras dan menghanyutkan kita menjauh dari daratan yang familiar, itu bukan berarti kita tenggelam. Itu adalah tanda bahwa kita sedang dibawa menuju tepian baru yang belum pernah kita lihat. Stoikisme mengajarkan bahwa kehilangan hanyalah sebuah bentuk perubahan yang dibungkus dengan rasa sakit. Marcus Aurelius berkata, perubahan bukanlah hal yang harus ditakuti, karena tanpa perubahan, alam tidak akan ada. Kita menderita bukan karena kehilangan itu sendiri, tapi karena keengganan kita untuk menerima bahwa sesuatu telah berubah. Saat kita berhenti melawan arus, kita mulai melihat bahwa setiap akhir hanyalah pintu masuk bagi awal yang baru. Secara ilmiah, neuroplastisitas menjelaskan mengapa kita punya kekuatan untuk memulihkan diri. Otak kita tidak statis, ia hidup, berkembang dan beradaptasi. Ketika jalur kenangan lama terasa menyakitkan, kita bisa membentuk jalur baru yang lebih sehat dengan mengulang tindakan positif, belajar keterampilan baru, atau menciptakan rutinitas yang memberi makna. Kita secara literal membangun versi baru dari diri kita. Rasa sakit yang dulu mengekang perlahan berubah menjadi bahan bakar untuk kebangkitan. Law of Attraction kemudian mengajarkan kita untuk memilih fokus. Jika kita terus memikirkan apa yang hilang, kita hanya akan menarik lebih banyak rasa kekurangan. Tapi jika kita mulai membayangkan hidup yang ingin kita jalani, merasakannya di hati, dan bertindak seolah itu sudah menjadi kenyataan, kita akan melihat keajaiban kecil muncul satu persatu. Orang-orang yang mendukung akan hadir, peluang yang tepat akan datang. Bahkan rasa damai yang dulu hilang, perlahan akan kembali. Dan disinilah pelajaran terbesarnya. Kehilangan bukan akhir, tapi proses penyaringan. Ia menyingkirkan yang tidak lagi sejalan, agar kita punya ruang untuk menerima yang benar-benar kita butuhkan. Jadi, jangan hanya menangisi pintu yang tertutup, tataplah lorong panjang yang kini terbuka. Mungkin jalan itu sunyi dan asing, tapi di ujungnya ada kehidupan baru yang menunggu untuk kita temukan. Kesendirian yang muncul setelah perpisahan seringkali terasa menakutkan. Kita terbiasa berbagi hidup dengan seseorang, dan tiba-tiba ruang itu kosong. Namun, ruang kosong itu sebenarnya adalah hadiah tersembunyi. Di sanalah kita bisa mendengar suara hati sendiri, tanpa gangguan, tanpa tekanan, tanpa harapan yang tidak realistis dari orang lain. Dalam kesendirian itulah kita mulai menyadari siapa diri kita sebenarnya, apa yang benar-benar penting, dan apa yang selama ini kita abaikan. Filsafat Stoikisme mengingatkan kita bahwa ketenangan batin bukan tentang memiliki semua yang diinginkan, tetapi tentang menerima kenyataan dan menemukan kedamaian di dalamnya. Epictetus pernah menekankan, bukan apa yang terjadi pada kita yang menentukan hidup kita, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Perpisahan memaksa kita untuk merespons. Kita bisa memilih untuk tenggelam dalam kesedihan, atau kita bisa menggunakan momen itu untuk menata ulang hidup, memperkuat pikiran, dan menumbuhkan keberanian. Neuroplastisitas menegaskan bahwa otak kita adalah jaringan yang fleksibel. Saat kita merasa hancur,
Jalur saraf lama yang menghubungkan kenangan menyakitkan dan kecemasan masih aktif. Tapi kita bisa menciptakan jalur baru, jalur yang menghubungkan kesedihan dengan pembelajaran, keterasingan dengan kreativitas, dan kehilangan dengan pertumbuhan pribadi. Dengan latihan mental yang konsisten, kesedihan berubah menjadi kekuatan, rasa takut menjadi keberanian, dan kesendirian menjadi ladang produktif bagi ide baru dan peluang yang tak terduga. Law of Attraction menambahkan dimensi lain. Vibrasi energi kita mencerminkan realitas yang kita tarik. Saat kita menenangkan hati, menerima keadaan, dan bersyukur atas apa yang masih kita miliki, energi positif itu memancar ke alam semesta. Dan seperti magnet, hal-hal baik orang yang tepat, kesempatan yang pas, dan pengalaman yang memperkaya mulai datang ke hidup kita. Ini bukan sekadar teori, ini adalah hukum energi yang bekerja tanpa henti. Bahkan saat kita merasa rapuh sekalipun, kesendirian juga mengajarkan kita untuk mencintai diri sendiri. Banyak orang mengira cinta datang hanya dari pasangan, tapi cinta yang sejati dimulai dari diri sendiri. Saat kita menghargai diri, memahami nilai-nilai kita, dan menjaga kesejahteraan batin serta pikiran, kita tidak lagi tergantung pada orang lain untuk merasa lengkap. Dan dari tempat itulah, hubungan baru yang sehat dan bermakna bisa terbentuk, bukan karena kita mencari pengganti, tapi karena kita sudah siap untuk berbagi kebahagiaan yang utuh. Mari kita lanjutkan dengan bagian langkah-langkah praktis untuk mengubah kesendirian menjadi kekuatan, sekaligus memadukan stoikisme, neuroplastisitas, dan law of attraction. Langkah pertama, refleksi diri. Setiap hari, luangkan waktu untuk menenangkan pikiran, duduk tenang, dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang aku pelajari hari ini? Apa yang bisa aku ubah untuk menjadi versi lebih baik dari diriku? Dengan latihan ini, jalur saraf yang sebelumnya terkait dengan rasa sakit akan perlahan diganti oleh jalur yang menghubungkan pengalaman dengan pembelajaran dan pertumbuhan. Langkah kedua, jurnal syukur dan afirmasi positif. Setiap pagi atau malam, tulis 3 hal yang kamu syukuri. Bisa hal kecil seperti udara segar, secangkir kopi hangat, atau pesan singkat dari teman yang peduli. Kemudian, ucapkan afirmasi yang menegaskan kekuatan dirimu. Aku cukup, aku kuat, aku terbuka untuk kesempatan baru. Ini membantu meningkatkan vibrasi energi positif yang akan menarik hal-hal baik sesuai law of attraction. Langkah ketiga, menjaga batasan dan menjaga energi. Kesendirian memberi kita kesempatan untuk memahami batasan pribadi. Pelajari apa yang membuatmu bahagia, apa yang menguras energi, dan siapa yang benar-benar mendukungmu. Dengan menjaga energi dan batasan, kamu menciptakan ruang bagi hal-hal dan orang yang benar-benar selaras untuk masuk ke hidupmu. Langkah keempat, fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Seperti yang diajarkan stoikisme, kita tidak bisa mengontrol siapa yang pergi atau situasi yang menghancurkan rencana kita. Yang bisa kita kendalikan adalah respon kita, kebiasaan kita, dan bagaimana kita membangun hidup ke depan. Fokus pada apa yang bisa diubah, dan lepaskan apa yang tidak bisa diubah. Langkah kelima, aktivitas produktif dan kreativitas. Kesendirian adalah waktu emas untuk mengembangkan keterampilan baru, mengejar hobi yang tertunda, atau memulai proyek yang selama ini diabaikan. Neuroplastisitas bekerja optimal ketika kita menantang diri dengan hal-hal baru, sehingga kesendirian menjadi lahan produktif bagi pertumbuhan pribadi. Langkah keenam, hubungan sosial yang positif. Meski sendirian, jangan isolasi diri sepenuhnya. Tetap berinteraksi dengan teman, keluarga, atau komunitas yang mendukung. Interaksi positif memperkuat vibrasi energi baik, memberi perspektif baru, dan menjaga mental tetap sehat. Mari kita lanjutkan ke bagian bagaimana kesendirian membentuk versi terbaik dari diri kita dan membuka pintu untuk kehidupan baru yang lebih bahagia. Kesendirian setelah perpisahan atau kehilangan bukanlah hukuman, tapi laboratorium pribadi. Di sanalah kita belajar mengenali diri sendiri tanpa gangguan. Kita mulai menyadari nilai-nilai yang selama ini tersembunyi, kebiasaan yang menghambat, dan impian yang mungkin sempat terlupakan. Dengan kesadaran ini,
kita bisa memilih arah hidup dengan lebih bijaksana, bukan sekadar mengikuti insting atau tekanan dari lingkungan. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat peristiwa sebagai netral. Makna yang kita berikanlah yang menentukan pengalaman emosional kita. Saat kehilangan terjadi, kita bisa memilih untuk memandangnya sebagai ujian, bukan tragedi. Dengan cara itu, hati kita tetap tenang meski badai emosional datang. Keteguhan ini menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun kehidupan baru. Neuroplastisitas memungkinkan kita memprogram ulang otak agar fokus pada pertumbuhan, bukan luka. Setiap tindakan positif yang kita lakukan mengembangkan hobi, belajar keterampilan baru, atau merawat diri secara literal, mengubah struktur otak. Pola pikir yang dulunya reaktif dan penuh kecemasan, perlahan digantikan dengan pola yang tenang, bijak, dan penuh harapan. Law of Attraction menegaskan bahwa energi yang kita pancarkan menentukan apa yang datang kepada kita. Saat kita menghargai kesendirian, bersyukur atas apa yang kita miliki, dan menata pikiran dengan keyakinan positif, kita mulai menarik pengalaman, peluang, dan hubungan yang selaras dengan versi terbaik dari diri kita. Kesendirian yang dulu terasa sepi, kini menjadi magnet bagi hal-hal yang lebih baik. Proses ini tidak instan. Kesendirian menuntut kesabaran, latihan mental, dan ketekunan. Tapi setiap langkah kecil, setiap refleksi, setiap tindakan positif, setiap energi yang kita pupuk mengubah kesendirian menjadi kekuatan yang tak terlihat. Saat kita akhirnya membuka hati lagi, kita tidak lagi mencari pengganti, melainkan berbagi kebahagiaan yang utuh, matang dan sejati. Bayangkan sejenak, perpisahan yang membuatmu hancur hari ini bisa menjadi katalisator bagi kehidupan yang lebih luar biasa besok. Kesendirian bukan hukumannya, adalah panggilan untuk menemukan siapa dirimu sebenarnya. Saat kamu belajar berdamai dengan kesepian, kamu mulai melihat kekuatan yang sebelumnya tersembunyi, kreativitas yang tertahan, dan kebijaksanaan yang baru lahir dari pengalaman. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan, bukan melawannya. Setiap kehilangan adalah kesempatan untuk mengasah ketenangan batin. Setiap tantangan adalah arena latihan untuk membangun keteguhan, kesabaran, dan keberanian. Ketika hati kita tenang, kita tidak lagi digoyahkan oleh situasi eksternal, dan kita mulai membuat keputusan berdasarkan kebijaksanaan, bukan emosi sesaat. Neuroplastisitas memastikan bahwa otak kita bisa belajar dari rasa sakit. Setiap tindakan positif yang kita lakukan, menulis jurnal, berolahraga, belajar keterampilan baru, atau sekadar bersyukur, membentuk jalur saraf baru. Rasa sakit yang dulu menahan kita, kini menjadi bahan bakar untuk membangun versi diri kita yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana. Law of Attraction menambahkan dimensi energi. Vibrasi yang kita pancarkan menentukan apa yang kita tarik. Saat kita belajar bersyukur, menerima keadaan, dan membangun keyakinan positif, kita mulai memancarkan energi yang menarik peluang baru, hubungan baru, dan pengalaman yang lebih selaras dengan tujuan hidup kita. Perpisahan yang dulu terasa menyakitkan, kini menjadi magnet bagi kehidupan yang lebih baik. Ingatlah, setiap akhir adalah awal yang tersembunyi. Setiap kehilangan adalah kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Kesendirian bukanlah kekurangan, tapi sebuah hadiah. Dan saat kamu mulai melihatnya seperti itu, hidupmu akan berubah. Jika kamu ingin terus belajar bagaimana menghadapi kehilangan, membangun ketenangan batin, dan menarik peluang terbaik ke dalam hidupmu, tetaplah bersama Arah Stoikisme. Subscribe sekarang, nyalakan lonceng notifikasi, dan bersiaplah untuk bab berikutnya dalam perjalananmu menuju versi terbaik dari diri sendiri. Kesendirian setelah kehilangan atau perpisahan seringkali terasa sunyi dan menakutkan. Kita terbiasa berbagi hidup, berbagi mimpi, dan tiba-tiba ruang itu kosong. Tapi di balik kesunyian itu, ada kekuatan yang luar biasa menunggu untuk ditemukan. Saat kita menatap kesendirian dengan kesadaran, kita mulai mendengar suara hati sendiri, apa yang benar-benar kita inginkan, siapa yang sebenarnya kita, dan langkah apa yang sebaiknya diambil untuk membangun hidup yang lebih baik. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin bukanlah hadiah,
tetapi kemampuan yang harus dilatih. Perpisahan dan kehilangan bukanlah hukuman, melainkan latihan untuk melihat kenyataan apa adanya. Ketika kita menerima bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita, kita mulai belajar untuk mengendalikan satu hal yang selalu ada dalam kendali kita: respon kita sendiri. Dari sini, kesabaran, ketenangan, dan kebijaksanaan lahir. Neuroplastisitas memberi kita harapan yang nyata. Otak kita bisa berubah kapan saja. Jalur pikir yang dulu penuh rasa sakit dapat diganti dengan pola yang lebih sehat saat kita melakukan kegiatan positif, menulis jurnal syukur, melatih tubuh dengan olahraga, mempelajari keterampilan baru, atau sekadar memelihara pikiran positif. Otak perlahan membentuk jaringan baru. Pola lama yang membuat kita terjebak dalam rasa kehilangan digantikan dengan pola yang mendorong pertumbuhan, kreativitas, dan ketahanan mental. Law of Attraction mengajarkan bahwa energi yang kita pancarkan menentukan apa yang datang kepada kita. Saat kita berhenti terfokus pada kekosongan dan mulai bersyukur atas apa yang masih ada, kita meningkatkan vibrasi energi positif. Energi ini mulai menarik hal-hal yang sejalan dengan versi terbaik dari diri kita. Hubungan yang sehat, peluang karir yang tepat, pengalaman baru yang memperkaya, dan rasa damai yang dulu terasa jauh. Kesendirian juga mengajarkan cinta sejati kepada diri sendiri. Banyak orang berpikir cinta hanya datang dari pasangan, tapi cinta yang paling penting adalah yang kita berikan kepada diri sendiri. Saat kita menghargai diri, memahami nilai-nilai pribadi, dan merawat pikiran serta tubuh, kita menjadi utuh. Dan dari tempat itu, hubungan baru bukan sekadar mencari pengganti, tapi berbagi kebahagiaan yang utuh dan matang. Proses ini memang tidak instan. Kesendirian menuntut kesabaran, latihan mental, dan ketekunan. Tapi setiap refleksi, setiap tindakan positif, dan setiap energi yang kita pupuk, mengubah kesendirian menjadi kekuatan yang tak terlihat. Saat kita membuka hati lagi, kita tidak lagi takut kehilangan. Kita justru siap untuk meraih kehidupan yang lebih besar, lebih bijak, dan lebih bahagia. Bayangkan seseorang yang baru saja ditinggalkan pasangan setelah bertahan-tahan menjalani hubungan. Awalnya, hatinya hancur, pikirannya kacau, dan setiap detik terasa menyiksa. Tapi seiring waktu, ia mulai menyadari sesuatu. Selama ini ia terlalu fokus pada orang lain dan lupa merawat dirinya sendiri. Kesendirian memaksanya untuk kembali menemukan passion, mengejar hobi yang lama terabaikan, dan membangun keterampilan baru yang membuatnya lebih percaya diri. Dari ruang kosong itu, ia menumbuhkan versi terbaik dari dirinya sendiri. Atau bayangkan seorang profesional yang kehilangan pekerjaan karena restrukturisasi perusahaan. Awalnya, rasa gagal dan takut membuatnya terpuruk. Tapi dengan memahami prinsip stoikisme, ia mulai fokus pada hal-hal yang bisa ia kendalikan. Meningkatkan kemampuan, memperluas jaringan, dan mempersiapkan diri untuk peluang baru. Dalam beberapa bulan, ia menemukan pekerjaan yang lebih baik, lebih sesuai dengan bakat dan impiannya. Bahkan membuka jalan bagi karir yang lebih memuaskan daripada sebelumnya. Dalam setiap kasus ini, neuroplastisitas bekerja. Otak mereka secara bertahap membentuk jalur baru yang menghubungkan kesedihan dengan pembelajaran, keterpurukan dengan peluang, dan kehilangan dengan pertumbuhan. Law of Attraction juga memainkan peran. Energi positif yang mereka pancarkan melalui rasa syukur, fokus pada tujuan, dan keyakinan pada masa depan yang lebih baik, menarik pengalaman, dan orang yang mendukung transformasi mereka. Perpisahan atau kehilangan bukanlah akhir cerita. Ia adalah alarm kehidupan yang menandakan bahwa sesuatu yang lebih baik sedang menunggu. Kesendirian yang awalnya menakutkan, ternyata adalah laboratorium pribadi, tempat kita menemukan kekuatan, kebijaksanaan, dan cinta sejati terhadap diri sendiri. Dan saat kamu mulai melihat kesendirian sebagai hadiah, bukan hukuman, kamu akan memahami satu hal. Dunia tidak mengambil apapun dari kita. Ia hanya memberi ruang untuk membangun kembali, lebih bijak, lebih kuat, dan lebih bahagia. Kesendirian yang muncul setelah perpisahan atau kehilangan seringkali terasa sepi, bahkan
menakutkan. Namun, di balik sunyinya momen itu tersembunyi sebuah peluang yang jarang disadari. Kesempatan untuk benar-benar mengenal diri sendiri. Saat kita sendirian, kita mulai mendengar suara hati yang selama ini tertutupi oleh kehadiran orang lain atau hiruk-pikuk hidup. Kita menemukan nilai-nilai yang sebelumnya terlupakan, mengerti batasan diri, dan menyadari impian yang sempat terabaikan. Dalam stoikisme, perpisahan adalah latihan hidup yang tak ternilai. Ia mengajarkan bahwa ketenangan batin tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari kemampuan untuk menerima kenyataan apa adanya. Epictetus menekankan, bukan apa yang menimpa kita, tapi bagaimana kita meresponsnya, yang membentuk hidup kita. Saat kita berhenti menolak kenyataan dan mulai merespons dengan kebijaksanaan, kesedihan pun berubah menjadi guru. Ia mengajarkan keteguhan, kesabaran, dan keberanian untuk melangkah maju. Neuroplastisitas memberi kita kabar baik. Otak kita fleksibel dan mampu berubah sepanjang hidup. Setiap refleksi positif, tindakan yang membangun, atau kebiasaan baru yang kita lakukan setelah perpisahan, secara literal, membentuk jalur saraf baru. Jalur lama yang menghubungkan kita dengan rasa sakit dan ketakutan, digantikan oleh jalur yang mendorong pertumbuhan, ketahanan mental, dan kreativitas. Rasa sakit yang dulu menahan, kini menjadi energi yang mendorong kita untuk berkembang. Law of Attraction menambahkan dimensi energi yang tak kalah penting. Saat kita memilih fokus pada rasa syukur, menerima keadaan, dan membangun keyakinan positif, kita memancarkan vibrasi energi yang selaras dengan kehidupan yang lebih baik. Perpisahan yang awalnya terasa pahit, perlahan berubah menjadi magnet bagi peluang, hubungan, dan pengalaman yang sesuai dengan versi terbaik dari diri kita. Energi yang kita pancarkan menentukan arah kehidupan kita. Kesendirian juga mengajarkan kita cinta sejati, cinta yang berasal dari diri sendiri. Banyak orang berpikir bahwa cinta hanya datang dari pasangan, tapi cinta yang paling penting adalah yang kita berikan kepada diri sendiri. Saat kita belajar menghargai diri, menjaga kesejahteraan fisik dan mental, dan memahami nilai-nilai pribadi, kita menjadi utuh. Dari tempat utuh itu, kita bisa membuka hati kembali tanpa takut kehilangan, karena kita sudah belajar untuk menemukan kebahagiaan dari dalam. Setiap perpisahan, setiap kehilangan, adalah peluang untuk menata ulang hidup. Ia memberi ruang untuk memprioritaskan diri, menemukan kembali tujuan hidup, dan membuka jalan bagi pengalaman baru yang lebih bermakna. Kesendirian yang dulu menakutkan, kini menjadi laboratorium transformasi, tempat kita membangun kekuatan batin, mengasah kebijaksanaan, dan menumbuhkan keberanian untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Bayangkan seseorang yang baru saja kehilangan pasangan, setelah bertahan-tahan membangun mimpi bersama. Awalnya, rasa sakit itu terasa seperti gelombang besar yang menghantam dirinya tanpa henti. Setiap kenangan terasa tajam. Setiap tempat yang dulu penuh tawa terasa hampa. Namun, perlahan ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada orang lain dan lupa merawat dirinya sendiri. Kesendirian memaksanya untuk menatap ke dalam, mengevaluasi siapa dirinya, apa yang benar-benar ia inginkan, dan bagaimana ia ingin menjalani hidupnya ke depan. Dari ruang kosong itu, lahirlah versi dirinya yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mandiri. Atau seorang profesional yang kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Saat pertama kali menerima kabar itu, rasa takut dan kegagalan menekan dirinya. Tapi dengan memahami stoikisme, ia mulai menyadari bahwa dunia luar memang tidak selalu adil, dan kehilangan adalah bagian dari perjalanan hidup. Ia mulai fokus pada hal-hal yang bisa dikontrol, mengasah kemampuan baru, memperluas jaringan, dan mempersiapkan diri untuk peluang yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, ia mendapatkan pekerjaan baru yang lebih sesuai dengan bakat dan impiannya, bahkan membuka jalan bagi pertumbuhan karir yang lebih memuaskan. Dalam kedua kasus ini, neuroplastisitas bekerja. Otak mereka membentuk jalur baru yang menghubungkan rasa sakit dengan pembelajaran, keterpurukan dengan peluang, dan kesendirian dengan pertumbuhan. Sedangkan Law of Attraction memastikan bahwa energi positif yang mereka pancarkan melalui rasa syukur,
fokus pada tujuan, dan keyakinan pada masa depan menarik pengalaman, hubungan, dan kesempatan yang selaras dengan versi terbaik dari diri mereka. Kesendirian bukanlah kekurangan, tetapi laboratorium di mana kita menemukan kekuatan batin, kebijaksanaan, dan cinta sejati terhadap diri sendiri. Ia mengajarkan bahwa kita tidak perlu mencari orang lain untuk merasa utuh. Kita sudah lengkap saat kita belajar berdamai dengan diri sendiri. Dan dari tempat itu, hidup mulai membuka pintu bagi peluang, hubungan, dan pengalaman yang sejati. Saat kamu mulai memandang perpisahan sebagai peluang, bukan hukuman, kamu akan menyadari sesuatu yang luar biasa. Setiap akhir hanyalah awal yang tersembunyi, dan setiap luka adalah bahan bakar untuk menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih bahagia. Kesendirian bukanlah musuh, melainkan sahabat yang menuntunmu menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Langkah pertama dalam proses ini adalah menerima kenyataan apa adanya. Stoikisme mengajarkan bahwa banyak hal dalam hidup berada di luar kendali kita. Orang lain, kejadian, bahkan perpisahan itu sendiri. Yang bisa kita kendalikan hanyalah respon kita. Alih-alih memprotes atau menyesali keadaan, fokuslah pada tindakan yang membangun. Terimalah kenyataan, dan lihat setiap peristiwa sebagai kesempatan untuk melatih kesabaran, ketenangan batin, dan kebijaksanaan. Langkah kedua adalah mengidentifikasi hal-hal yang benar-benar penting. Kehidupan seringkali dipenuhi gangguan, opini orang lain, dan tuntutan yang tidak perlu. Kesendirian setelah perpisahan memberi ruang untuk refleksi. Apa yang benar-benar kamu hargai? Apa nilai dan prinsip yang tidak boleh tergoyahkan? Dengan mengenali prioritas sejati, kamu bisa mengarahkan energi dan waktu untuk hal-hal yang membawa pertumbuhan dan kebahagiaan sejati. Langkah ketiga adalah mengubah perspektif terhadap kesulitan. Stoikisme menekankan bahwa kesulitan bukanlah musuh, melainkan alat untuk melatih karakter. Setiap luka, kegagalan, atau kekecewaan adalah kesempatan untuk belajar. Saat menghadapi masalah, tanyakan pada diri sendiri, pelajaran apa yang bisa aku ambil? Bagaimana ini bisa membuatku lebih kuat? Dengan cara ini, setiap pengalaman, sekecil apapun, menjadi bahan bakar untuk transformasi diri. Langkah keempat adalah mengatur kebiasaan harian yang mendukung pertumbuhan. Ketenangan batin tidak datang begitu saja. Ia dibangun lewat rutinitas yang konsisten. Meditasi, refleksi diri, olahraga, membaca buku inspiratif, atau menulis jurnal syukur adalah contoh kebiasaan yang membantu otak menata ulang jalur pikirannya, mengubah pola lama yang negatif menjadi pola yang produktif, kreatif, dan tenang. Langkah kelima adalah mengamati emosi tanpa terjebak di dalamnya. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi muncul karena penilaian kita terhadap situasi, bukan situasinya sendiri. Saat kemarahan, cemas, atau sedih datang, jangan menolak atau menekannya. Amati, akui, dan biarkan ia lewat. Dengan melatih jarak emosional ini, kita menjaga ketenangan batin dan membuat keputusan lebih bijaksana, bukan reaktif. Langkah keenam adalah menggunakan energi positif untuk menarik peluang baru. Saat ketenangan batin tercapai dan pikiran lebih jernih, Law of Attraction bekerja dengan alami. Fokus pada apa yang ingin kamu capai, rasakan seolah itu sudah nyata, dan bertindak sesuai visi itu. Energi yang kamu pancarkan akan menarik hal-hal, orang, dan pengalaman yang mendukung pertumbuhanmu. Dengan keenam langkah ini, kesendirian setelah perpisahan atau kehilangan menjadi proses transformasi diri. Dari rasa sakit lahir kekuatan, dari kehilangan muncul kesempatan, dan dari ketenangan batin tercipta kebijaksanaan yang membuat kita lebih siap menghadapi masa depan. Mari kita lanjutkan dengan contoh praktis harian dan latihan mental berdasarkan stoikisme. Latihan harian 1. Refleksi pagi. Bangun tidur, luangkan beberapa menit untuk merenungkan. Apa yang hari ini berada di luar kendaliku? Apa yang bisa aku kendalikan? Tuliskan jawaban singkat. Fokus pada tindakan yang bisa kamu lakukan, bukan pada hal-hal yang membuatmu frustrasi. Dengan cara ini, kamu memulai hari dengan ketenangan dan arah yang jelas. Latihan harian 2. Jurnal kesadaran diri. Setiap malam,
Tulis pengalaman hari itu, tantangan apa yang kamu hadapi, bagaimana responmu, dan pelajaran apa yang kamu dapatkan. Ini membantu otakmu membentuk jalur baru yang menghubungkan kesulitan dengan pembelajaran, bukan dengan rasa sakit atau frustrasi. Latihan harian 3. Meditasi dan pernafasan. Luangkan 5-10 menit untuk duduk tenang dan fokus pada napas. Amati pikiran yang muncul tanpa menilai atau menahan. Latihan sederhana ini melatih jarak emosional, membantumu tetap tenang saat menghadapi situasi sulit, dan menguatkan ketenangan batin. Latihan harian 4. Afirmasi positif dan syukur. Ucapkan kalimat seperti, "Aku cukup, aku kuat, aku mampu menghadapi perubahan." Kemudian, tulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Ini meningkatkan vibrasi energi positifmu dan membantu Law of Attraction bekerja untuk menarik pengalaman dan peluang yang mendukung pertumbuhan diri. Latihan harian 5. Tindakan yang membangun. Pilih satu hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk mengembangkan diri. Membaca buku, belajar keterampilan baru, berolahraga, atau menolong orang lain. Tindakan konsisten ini membentuk kebiasaan positif yang memperkuat ketahanan mental dan membangun rasa percaya diri. Latihan harian 6. Evaluasi mingguan. Setiap akhir minggu, evaluasi proses perubahanmu. Apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana perasaanmu sekarang dibandingkan minggu sebelumnya. Dengan evaluasi rutin, kamu melihat progres nyata, dan otakmu semakin terlatih untuk menghubungkan kesulitan dengan pertumbuhan. Dengan latihan-latihan ini, proses transformasi diri menjadi nyata. Kesendirian yang dulu terasa menakutkan, kini berubah menjadi arena pengembangan diri yang menumbuhkan ketenangan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Setiap hari adalah kesempatan untuk menata ulang pikiran, mengasah karakter, dan menarik kehidupan yang lebih selaras dengan versi terbaik dari diri kita. Mari kita lanjutkan dengan fokus pada neuroplastisitas dan bagaimana konsep ini dapat diterapkan untuk perubahan diri yang lebih baik setelah perpisahan atau kesulitan hidup. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk membentuk jalur saraf baru dan menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Ini artinya, meski kamu pernah mengalami luka emosional yang mendalam, otakmu bisa belajar, menyesuaikan, dan tumbuh menjadi lebih kuat. Rasa sakit yang dulu menahanmu tidak lagi menjadi penghalang. Sebaliknya, ia bisa menjadi bahan bakar untuk transformasi diri. Setiap tindakan positif yang kamu lakukan, seperti refleksi diri, menulis jurnal, meditasi, atau belajar keterampilan baru, secara literal, membentuk jalur saraf baru. Jalur lama yang menghubungkan pengalaman menyakitkan dengan rasa takut dan kecemasan, digantikan oleh jalur yang menghubungkan kesulitan dengan pembelajaran, kehilangan dengan peluang, dan kesendirian dengan kekuatan. Neuroplastisitas juga mengajarkan bahwa perubahan kecil yang konsisten lebih efektif daripada perubahan besar yang tiba-tiba. Contohnya, mengambil waktu 5 menit setiap hari untuk meditasi atau pernapasan sadar dapat memperkuat kemampuanmu mengatur emosi. Menulis 3 hal yang disyukuri setiap hari membantu otakmu memfokuskan perhatian pada hal-hal positif, sehingga perlahan membentuk pola pikir optimis. Menghadapi tantangan dengan kesadaran dan refleksi membantu otak memandang masalah sebagai latihan, bukan beban. Dengan latahan-latahan kecil ini, otakmu secara bertahap belajar bahwa kamu mampu menghadapi kesulitan tanpa kehilangan keseimbangan batin. Kesendirian, perpisahan, dan kesulitan bukan lagi titik lemah, tetapi kesempatan untuk mengasah kekuatan mental dan emosional. Yang menakjubkan, neuroplastisitas juga bekerja bersama Law of Attraction. Saat otakmu mulai membentuk jalur positif, energi yang kamu pancarkan menjadi lebih stabil dan selaras dengan hal-hal yang kamu inginkan dalam hidup. Pikiran tenang, fokus pada pertumbuhan, dan tindakan konsisten membuatmu lebih siap menerima peluang baru, membangun hubungan sehat, dan menarik pengalaman yang mendukung versi terbaik dari dirimu. Dengan memahami neuroplastisitas, kamu menyadari satu hal: setiap pikiran, tindakan, dan kebiasaan yang kamu lakukan hari ini membentuk dirimu di masa depan. Kesendirian bukan lagi momok, ia adalah laboratorium yang mengajarkan otakmu untuk menjadi lebih kuat, bijaksana,
dan siap menghadapi hidup dengan ketenangan batin. Mari kita lanjutkan dengan latihan neuroplastisitas harian yang praktis, dikaitkan langsung dengan stoikisme dan law of latihan harian 1, pemrograman pikiran positif. Mulailah setiap hari dengan afirmasi yang menegaskan kemampuan dan kekuatanmu. Contoh, aku mampu menghadapi perubahan. Aku belajar dari setiap pengalaman. Aku terbuka untuk hal-hal baik. Ulangi afirmasi ini beberapa kali dengan penuh keyakinan. Otak mulai membentuk jalur saraf baru yang mengaitkan diri sendiri dengan rasa percaya diri dan optimisme. Latihan harian 2. Refleksi stoik. Luangkan waktu 5-10 menit untuk merenungkan kejadian hari ini. Apa yang berada di luar kendaliku? Apa yang bisa aku kontrol? Bagaimana aku merespons dengan bijaksana? Tuliskan jawabanmu. Latihan ini melatih otak untuk fokus pada solusi, bukan masalah, dan membantu membangun ketenangan batin. Latihan harian 3, visualisasi masa depan. Ambil beberapa menit untuk membayangkan hidup yang kamu inginkan, hubungan sehat, karir yang memuaskan, atau ketenangan batin. Rasakan seolah itu sudah nyata. Ini melatih jalur saraf otak untuk percaya pada kemungkinan, sekaligus meningkatkan vibrasi energi positif yang akan menarik peluang sesuai law of attraction. Latihan harian 4. Jurnal syukur dan pembelajaran. Tulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini dan 1 pelajaran yang kamu ambil dari kesulitan atau perpisahan. Kebiasaan ini melatih otak untuk melihat hal positif dan belajar dari pengalaman, membentuk pola pikir yang adaptif dan tangguh. Latihan harian 5, aksi kecil yang konsisten. Pilih 1 hal kecil yang mendukung pertumbuhanmu, berolahraga, membaca, menulis, atau belajar keterampilan baru. Konsistensi akan memperkuat jalur saraf yang menghubungkan tindakan dengan hasil positif. Otakmu belajar bahwa setiap usaha membuahkan manfaat, sehingga motivasi internal meningkat. Latihan harian 6, observasi emosi. Saat emosi negatif muncul cemas, marah, atau sedih, latih diri untuk mengamati tanpa menilai. Ucapkan dalam hati, ini hanyalah emosi yang datang dan pergi. Aku memilih respon yang bijak. Latihan ini mengubah pola lama yang menghubungkan situasi dengan reaksi emosional yang destruktif menjadi pola yang lebih tenang dan rasional. Dengan rutin melakukan latihan-latihan ini, otakmu akan membentuk jalur baru yang mendukung ketenangan, pertumbuhan pribadi, dan kemampuan untuk menarik kehidupan yang lebih baik. Kesendirian dan perpisahan bukan lagi titik lemah, tapi peluang bagi otak dan diri untuk belajar, berkembang, dan memancarkan energi positif ke dunia. Mari kita lanjutkan dengan menghubungkan latihan harian neuroplastisitas dan stoikisme ke transformasi jangka panjang. Setelah beberapa minggu atau bulan melakukan letahan-letahan harian refleksi stoik, afirmasi positif, visualisasi, jurnal syukur, aksi konsisten, dan observasi emosi otakmu mulai membentuk jalur saraf baru yang memperkuat pola pikir positif dan ketenangan batin. Kesendirian yang dulu terasa berat kini menjadi ruang latihan di mana kamu belajar mengendalikan reaksi, fokus pada hal-hal yang bisa dikontrol, dan memandang tantangan sebagai peluang. Transformasi jangka panjang muncul ketika latihan-latihan ini menjadi kebiasaan yang stabil. Pikiran yang dulu mudah terguncang oleh kehilangan atau kegagalan, kini lebih jernih, tenang, dan bijaksana. Kamu mulai melihat setiap pengalaman sebagai pelajaran berharga, bukan sebagai beban. Dengan ketenangan batin ini, kamu dapat membuat keputusan yang lebih rasional, membangun hubungan yang lebih sehat, dan menavigasi kehidupan dengan percaya diri. Neuroplastisitas memastikan bahwa setiap tindakan positif memperkuat versi baru dirimu. Setiap refleksi, afirmasi, dan tindakan konsisten menanamkan kebiasaan mental yang mendukung pertumbuhan. Otakmu belajar mengasosiasikan kesulitan dengan pembelajaran, kesendirian dengan kekuatan, dan kehilangan dengan peluang. Pola lama yang penuh ketakutan, kecemasan, atau ketergantungan emosional perlahan digantikan oleh pola yang tenang, bijak, dan produktif. Ketika energi positif ini bersinergi dengan law of attraction, kehidupan mulai menyesuaikan diri dengan versi terbaik dari dirimu.
Peluang baru muncul, hubungan yang sehat terjalin, dan pengalaman hidup yang selaras dengan tujuanmu datang tanpa paksaan. Apa yang dulu terasa mustahil, kini menjadi nyata karena pikiranmu telah diprogram ulang untuk percaya pada kemungkinan. Stoikisme menegaskan, bukan dunia yang harus berubah agar kita bahagia, tetapi cara kita meresponsnya. Neuroplastisitas memberi kita kekuatan nyata untuk membentuk diri menjadi lebih baik. Law of Attraction memperkuat energi positif, sehingga setiap usaha dan kebiasaan baik yang kamu lakukan menghasilkan dampak nyata dalam hidupmu. Dengan konsistensi, kesabaran, dan kesadaran, proses ini menciptakan versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bahagia. Kesendirian dan perpisahan yang awalnya menyakitkan, kini menjadi fondasi bagi kehidupan yang lebih bermakna. Setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan memancarkan energi positif ke dunia. Mari kita teruskan dengan motivasi lanjutan yang mendalam dan menyeluruh. Menggabungkan stoikisme, neuroplastisitas, dan law of attraction menuju transformasi diri yang lebih kuat. Sekarang, bayangkan, beberapa bulan ke depan, setelah kamu konsisten menjalani latihan-latihan ini. Setiap pagi, kamu memulai hari dengan kesadaran penuh, mengetahui apa yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan. Setiap malam kamu merenungkan pengalaman hari itu, menuliskan pelajaran yang diperoleh, dan menumbuhkan rasa syukur atas hal-hal sederhana. Pikiranmu yang dulu mudah terguncang oleh kesedihan atau kegagalan, kini lebih jernih, lebih tenang, dan lebih fokus pada hal-hal yang membawa pertumbuhan. Neuroplastisitas bekerja di setiap momen ini. Jalur saraf yang dulunya menghubungkan rasa sakit dengan rasa takut, kemarahan, atau kesedihan, perlahan digantikan oleh jalur yang menghubungkan kesulitan dengan pembelajaran, kesendirian dengan kekuatan, dan kehilangan dengan peluang. Setiap kebiasaan positif, baik meditasi, afirmasi, refleksi, maupun tindakan kecil yang konsisten memperkuat otakmu untuk melihat dunia dengan cara yang lebih bijaksana dan produktif. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup ini tidak selalu adil, tetapi kita selalu memiliki kendali atas respons kita. Setiap perpisahan, kegagalan, atau kesulitan bukanlah hukuman, melainkan pelajaran. Saat kamu menerima kenyataan, menjaga ketenangan batin, dan mengambil tindakan yang bijak, kamu mulai membentuk karakter yang tangguh, sabar, dan penuh kebijaksanaan. Tidak ada lagi energi yang terbuang untuk menyesali masa lalu. Semua fokus tertuju pada pertumbuhan dan langkah-langkah nyata menuju kehidupan yang lebih baik. Law of Attraction bekerja bersamaan dengan ketenangan batin ini. Energi positif yang kamu pancarkan melalui syukur, afirmasi, dan tindakan konsisten menarik peluang baru, hubungan yang sehat, dan pengalaman yang selaras dengan tujuan hidupmu. Setiap usaha yang kamu lakukan, sekecil apapun, menjadi magnet bagi hal-hal baik yang membantumu membangun versi terbaik dari diri sendiri. Kini, bayangkan dirimu beberapa tahun ke depan. Kamu telah belajar mencintai diri sendiri tanpa syarat. Kamu mampu menghadapi kesulitan tanpa panik atau kehilangan arah. Kamu memiliki energi positif yang konsisten, memancarkan keyakinan, ketenangan, dan optimisme. Peluang yang dulu terasa jauh, kini datang dengan alami, karena energi dan mindsetmu sudah selaras dengan tujuan hidup. Kesendirian dan perpisahan yang dulu menakutkan, kini menjadi fondasi yang kuat. Mereka mengajarkanmu untuk tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan. Mereka memberi ruang bagi pertumbuhan mental, emosional, dan spiritual. Setiap luka menjadi pelajaran, setiap tantangan menjadi latihan karakter, dan setiap pengalaman menyakitkan menjadi bahan bakar untuk transformasi diri. Inilah inti dari proses perubahan, kesadaran, latihan, dan konsistensi. Kesadaran untuk menerima kenyataan, latihan untuk membangun kebiasaan positif, dan jalur saraf baru, serta konsistensi untuk terus melakukan tindakan yang mendukung pertumbuhan diri. Saat ketiga elemen ini bekerja bersama, stoikisme, neuroplastisitas, dan law of attraction, kamu menciptakan versi diri yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bahagia. Bayangkan seseorang yang pernah hancur hatinya karena perpisahan panjang. Awalnya,
ia merasakan kehilangan total, seakan dunianya runtuh. Tapi perlahan, ia mulai mempraktikkan stoikisme, menerima kenyataan, fokus pada apa yang bisa dikontrol, dan menyingkirkan hal-hal yang berada di luar kendalinya. Dari sana, ia mulai menjalani latihan neuroplastisitas, meditasi, refleksi, afirmasi, dan kebiasaan kecil yang konsisten. Hari demi hari, jalur saraf baru terbentuk. Otak yang dulu menautkan perpisahan dengan rasa sakit, kini mulai menautkan pengalaman itu dengan pembelajaran, kesendirian dengan kekuatan, dan kehilangan dengan peluang. Energi positif yang dipancarkan melalui Law of Attraction mulai menarik hal-hal yang mendukung pertumbuhan, teman baru, kesempatan karir, bahkan hubungan yang lebih sehat. Setelah beberapa bulan, ia menyadari sesuatu yang luar biasa. Rasa sakit yang dulu begitu menyiksa, kini telah berubah menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan. Kesendirian yang dulu menakutkan, sekarang menjadi ruang kreatif untuk menemukan jati diri, mengejar impian, dan membangun kebiasaan yang mendukung versi terbaik dirinya. Ia belajar bahwa kebahagiaan bukan bergantung pada orang lain, melainkan pada kedamaian batin dan energi yang ia pancarkan. Proses yang sama berlaku untuk orang yang mengalami kehancuran karir. Awalnya, rasa takut dan frustasi melumpuhkan. Tetapi dengan latihan mental yang konsisten, stoikisme, refleksi, fokus pada tindakan yang bisa dikontrol, dan afirmasi positif, otak mereka mulai membentuk jalur baru. Neuroplastisitas membantu mereka melihat kegagalan sebagai pelajaran, bukan akhir dunia. Energi positif yang mereka pancarkan menarik peluang baru, pekerjaan yang lebih baik, hubungan profesional yang lebih sehat, dan pengalaman hidup yang selaras dengan tujuan mereka. Setiap luka, kegagalan, atau kesendirian adalah ladang subur. Ia mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan keberanian. Ia memperkuat karakter, membangun ketenangan batin, dan memprogram ulang otak untuk percaya pada kemungkinan yang lebih baik. Dengan konsistensi dan kesadaran, setiap individu bisa mengubah kesedihan menjadi pertumbuhan, kehilangan menjadi pembelajaran, dan kesendirian menjadi kekuatan. Jadi, jika kamu ingin terus belajar bagaimana menghadapi perpisahan, membangun ketenangan batin, dan menarik kehidupan yang lebih indah dan bermakna, subscribe sekarang ke Arah Stoikisme. Nyalakan lonceng notifikasi, karena setiap video berikutnya akan membawamu lebih dekat ke dirimu yang sejati. Versi yang kuat, bijak, dan penuh energi positif. Ingat, perjalananmu baru saja dimulai. Jangan biarkan kesedihan masa lalu menentukan masa depanmu. Ambil kendali, latih pikiranmu, pancarkan energi positif, dan bersiaplah untuk menyambut kehidupan yang luar biasa. Karena versi terbaik dari dirimu sedang menunggu, dan dunia menunggu untuk melihatmu bersinar.